Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketemu lagi dengan Bunda. Kok lagi? Karena ini untuk kampus Aulia yang Bunda baru pertama kali isi ya. Em, Alhamdulillah, walaupun terlambat sedikit, kita sambil nunggu teman-teman, kita mulai aja. Nanti kita masih prolog-prolog dulu sebelum kita masuk ke materi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konsep kaya dan konsep harta. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di Aulia setahun, 2 tahun, pasti sudah pernah belajar tentang konsep kaya ini. Tetapi tidak masalah, karena konsep ini harus selalu kita perkuat, perkuat lagi, dan perkuat lagi. Sebab dia adalah fondasi yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita sendiri dan juga pada anak-anak kita, pada keluarga kita, dan juga pada mitra-mitra kita, mitra-mitra bisnis kita. Dan kepada siapapun lah ya, karena konsep kaya inilah yang akan membuat kita mengerti apa itu sebenarnya kaya, apa sebenarnya harta, apa sebenarnya rezeki, dan mengapa kita harus kaya. Jadi, segala sesuatu di dunia ini terjadi karena hukum sebab akibat. Kita akan mengalami X jika kita melakukan Y. Kita akan mendapatkan X jika kita melakukan Y. Jadi selalu seperti itu. Nah, teman-teman, Bunda punya sebuah cerita. Akan Bunda bacakan dulu ya. Enggak. Jadi gini, ada 3 orang anak, namanya si A, si B, dan si C. Si A adalah anak dari keluarga berpendidikan. Ayahnya dosen dan ibunya seorang guru. Si B adalah anak keluarga pekerja. Ayahnya pegawai negeri sipil, ibunya ibu rumah tangga. Lalu si C, anak pedagang. Ayahnya jualan beras di pasar, ibunya jualan jajan di rumah. Suatu hari mereka pergi jalan-jalan, lalu melewati tumpukan sampah. Nah, si A ini komentar begini, kalau sampah ini dipilah-pilah, wah ini bisa jadi pupuk kompos nih, jadi energi pembangkit listrik. Itu kata anak, namanya kata anak dari keluarga berpendidikan. Lalu si B memberikan komentar gini, aduh jorok banget, kotor, bau. Itu kata si B. Lalu kata si C, wow, banyak banget sampah plastik. Sekarang plastik lagi mahal ini. Biasanya 1 kilo cuma 100.000. 100 rupiah. Sekarang jadi 250 rupiah per kilo. Mungkin si C ini anak pedagang Madura ya. Nah, oke. Itu perbedaan cara berpikir 3 anak dari keluarga yang berbeda. Manusia bisa memandang sesuatu yang sama, namun masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Nah, sama juga ketika kita memandang konsep kaya dan konsep harta, masing-masing kita mungkin punya cara pandang yang berbeda. Tergantung dari bagaimana kita dulu diinstal oleh orang tua kita, diinstal oleh lingkungan kita, dan diinstal oleh guru-guru kita. Nah, sebelum kita masuk ke konsep kaya, teman-teman, Bunda mau tanya dulu, teman-teman boleh jawab di chat, silahkan. Kenapa? Karena seperti Bunda bilang tadi, bahwa segala sesuatu di dunia ini, di alam ini terjadi dengan hukum sebab akibat. Maka ketika kita ingin kaya, kita mesti tahu dulu sebabnya. Pertanyaan yang pertama, nah, teman-teman jawab di chat ya. Mengapa teman-teman, bukan salah, pertanyaan pertama, apakah seseorang itu selalu ingin menjadi kaya? Ini bukan diri kita ya, tetapi
menurut teman-teman semua, apakah setiap orang di dunia ini selalu ingin menjadi kaya? Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan terhadap diri teman-teman. Apakah teman-teman yang hadir di sini ingin menjadi orang kaya? Ingin. Bismillah mau. Sangat ingin. Ya Bunda, banget. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga adalah mengapa teman-teman ingin kaya? Kalau mengapa itu berarti jawabannya agak panjang nih ya. Siap, Kak. Aku bacain ya, Kak ya. Iya. Ada yang ingin bantu orang. Ada yang ingin bahagiakan keluarga, bantu tetangga. Ingin bersedekah di jalan Allah. Wah. Ada yang ingin bikin sekolah gratis, Kak. Wah. Rumah sakit gratis. Mantap. Terus bikin rumah, bikin panti asuhan untuk anak yatim. Ini tadi ada yang keren, Bun, jawabannya, Bun. Apa? Kalau mau sedekah banyak, otomatis harus kaya dong, weh. Iya, butuh duit dong. Butuh duit dong. Kalau aku tuh, Kak, aku tuh suka seneng kalau lihat orang Islam itu kaya, Kak. Nah, bener. Suka sedih kalau yang kaya cuma orang Cina tuh suka sedih sih, Kak. Jadi aku pengennya tuh kalau bisa perekonomian Indonesia dipegang oleh Muslim. Iya, benar sekali. Muslim mesti kaya. Harusnya konglomerat tuh Muslim ya, Bun, ya? Iya, benar. Deretan orang terkaya di atas itu harus Muslim yang pegang. Umi udah masuk lagi nih. Iya teman-teman, maaf ya, Bunda tiba-tiba kelempar keluar, gak ada sinyal. Aduh gimana nih, gitu ya? gurunya kok bisa terlempar ya Allah. Saya Bunda mau bacain dulu deh, apa nih wajib kita mau kerja keras, mengapa ingin kaya agar bisa mencukupi kebutuhan, oke, punya tinggal orang tua, untuk orang tua, dan lain-lain. Oh, yang lain Bunda nggak bisa baca karena kelempar ya. Oke teman-teman, itulah alasan yang diungkapkan Kak Anam ya. Bunda bisanya baca punya Kak Anam aja. Tapi pernah Bunda ngobrol sama Kak Vanda itu alasannya katanya suatu hari nanti dia pengen jadi kaya banget yang naik mobil, bentuk mobilnya aja udah digambarkan seperti apa, kerjanya dia cuma keliling dari satu store ke store yang lain, sembari membawa tas belanjaan yang tulisannya Aulia itu, tapi isinya tuh duit berlimpah terus berbagi-bagi. Nah, apa latar belakang Kak Vanda punya keinginan itu? Pasti di dalam pengalaman masa lalunya ada sesuatu yang terjadi atau entah itu terjadi ataukah itu terucap dari orang-orang di sekelilingnya, entah itu orang tuanya, kakeknya, neneknya, sekelilingnya, siapapun yang ada di sekelilingnya itu menginstal Kak Vanda hingga menjadi seperti itu. Nah, teman-teman, sama juga. Kita yang ada saat ini adalah hasil instalan dari masa lalu kita, baik oleh orang tua kita, guru kita, dan lingkungan kita. Sekarang pertanyaannya, kok kita tanya siapa di antara teman-teman di sini yang ingin kaya, semuanya tadi Bunda lihat ingin kaya. Tapi teman-teman, ada beberapa orang yang pengen banget kaya, tapi nggak kaya-kaya. Bekerja dari jam 6 pagi atau habis subuh sampai larut malam, dan pengen banget kaya, tapi nggak kaya-kaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita kenali supaya kita paham sebenarnya bagaimana cara kita mengejar harta dan bagaimana kita bisa menjadi kaya raya tanpa kita mengejar harta. Ada seorang cowok itu melamar seorang cewek. Si cewek ini menolak.
padahal cowok itu ganteng, kaya pula gitu. Kira-kira si cowok itu tambah penasaran atau berlalu begitu saja? Nah, mungkin karena kita tidak memahami seperti ini ya, mungkin ada, jadi kita tidak bisa membayangkan di antara teman-teman, di antara bunda-bunda semua, saya rasa nggak, jadi mungkin nggak bisa. Tapi seseorang itu ketika dikejar, ketika ditolak, malah terus mengejar. Dan konsep itu sama dengan ketika kita itu mengejar harta, sangat bernafsu terhadap harta, justru harta itu sulit sekali didapatkan. Kemarin Bunda, Babe, Kak Anda, Mas Pit itu datang ke Jonggol. Jonggol itu bahkan Bunda belum pernah datang, tidak bisa membayangkan di mana letak Jonggol. Bunda itu kapan hari ke Jogja, ngobrol sama Kak Heni, waktu itu ada acara ulang tahun salah satu mitranya. Si Kak Heni and tim itu cerita kalau di Jonggol itu ada mitra-mitra Aulia Lovers yang bertumbuh banyak banget, dan mereka itu tinggal di lingkungan Angkatan Laut. Bunda kebayang gimana ya kok bisa Aulia Lovers tumbuh banyak banget di lingkungan Angkatan Laut. Dan karena mereka bikin, Bunda bilang aja, ayo kita ke Jonggol gitu. Tapi jujur saat itu Bunda nggak ngerti itu Jonggol. Nah, teman-teman, itu sampai di Jonggol, ternyata perjalanannya cukup lama. Dari Jakarta itu masih makan waktu 1 jam gitu. Saat sebenarnya Kak Heni dan tim itu tidak meminta Bunda dan Kak Vanda untuk datang ke Jonggol, tapi justru Bunda auto ngomong aja pengen ke Jonggol. Apa yang menyebabkan Bunda tiba-tiba mau ke Jonggol, tempat di mana Bunda belum pernah bisa membayangkan di mana itu. Dan begitu sampai sebelumnya, Jonggol itu di mana? Enggak tahu, sumpah nggak tahu. Dan yang nggak, ternyata lumayan jauh juga gitu. Bunda nyesel enggak? Bunda bahagia. Ini adalah energi yang dilemparkan oleh Kak Heni and tim, sehingga tanpa babi bu, Bunda and tim datang ke sana. Jadi hukum tarik itu seperti itu, teman-teman. Ketika kita mengejar harta banget, sampai-sampai kita lupa bagaimana harus memperlakukannya, justru harta itu tidak datang. Tetapi ketika kita itu menganggap harta itu sesuatu yang ya seharusnya ada dan seharusnya mengalir, maka justru harta itu akan datang dengan sendirinya. Nah, sekarang kita konsep harta. Nah, oke. Teman-teman, silahkan jawab di chat, siapakah orang kaya? Apakah mereka orang yang banyak hartanya, atau mereka orang yang sebentar. Nih. Apakah orang yang hidupnya mewah, bergelimang harta, ataukah orang yang berpenghasilan melimpah, penghasilannya banyak, atau orang yang hidupnya mewah? Nah, teman-teman boleh menjawab di chat. Orang kaya adalah orang yang penghasilannya melimpah. Yang penghasilannya melimpah. Mana lagi yang ada orang yang hidupnya selalu bersyukur, Ica. Yang penghasilannya melimpah, penghasilannya melimpah, penghasilannya melimpah, penghasilannya melimpah. Oke. Orang kaya adalah orang yang hidupnya mewah, mepet sawah, yang selalu bersyukur. Oke teman-teman. Mari kita tengok sekarang. Nah, ini di tahun 2019 ada sebuah berita viral, seorang pengemis di Bogor punya 4 mobil.
rumahnya Bogor agak masuk ke dalam. Maksudnya di pinggiran Bogor. Untuk sampai di rumahnya itu butuh waktu sekitar 1 jam. Setiap hari pekerjaannya mengemis di Bogor kota. Tetapi ketika diketahui rumahnya, ternyata rumahnya cukup bagus. TV-nya di atas 40 inch dan mobilnya 4. Nah, menurut teman-teman, apakah orang ini kaya atau miskin? Boleh tulis di chat. Orang kaya. Miskin, tapi nulisnya kismin. Kebalik. Orang miskin, sakit mental. Lah, tadi bilangnya orang kaya itu orang yang penghasilannya besar, melimpah. Ini kan penghasilannya melimpah nih. Orang kaya tapi miskin hati. Weh. Kaya harta, miskin hati. Oke. Orang kaya, mental miskin. Wah, on semua ya, nggak ngantuk ini berarti. Karena jawabannya banyak banget nih. Tidak, Bunda, karena masih meminta-minta, mengemis. Oke, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini kuliah kali ini isinya pertanyaan doang kok. Mental miskin, kaya, tapi... Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Tak giniin aja deh. Sering kita jalan-jalan ke mall sama temen, atau mungkin waktu kita SMA atau waktu kita kuliah, kalau ada yang ulang tahun, kita suka, traktiran dong, traktiran, gitu. Atau misalkan kita ibu-ibu arisan, jalan-jalan, terus habis itu, traktiran dong, kamu ya, traktir bakso ya hari ini. Nah, pernahkah teman-teman melihat orang yang seperti itu? Suka ditraktir, diajak makan, suka menawar, apalagi sama teman sendiri, nawarnya habis-habisan. Pelit dan penuh perhitungan saat diminta. Menurut teman-teman, orang yang seperti ini kaya atau miskin? Duitnya banyak padahal. Pernah nggak teman-teman menemuin yang kayak gini? Oke. Pernah menemuin atau pernah melakukan? Ada yang ketawa-ketawa ngakak-ngakak tuh? Pernah nawar, Bunda. Dulu pernah melakukan, Bun. Nah, sampai bacanya gimana nih? Coba bacain, Kak. Ini jalannya cepet banget, Kak. Pernah, Bun. Sudah tobat. Banget ini, asli. Uh-uh. Bunda-bunda aktif. Uh-uh. Pernah kadang nggak nyadar. Nah, ini. Dulu pernah menawar tapi diingatkan sama suami, Masya Allah. Pernah menemui dan pernah melakukan Bunda dulu. Rata-rata sih dulu pernah melakukan, sekarang udah berubah ya kayaknya. Iya, udah taubatan nasuha. Waduh, habis ini beda sudah. Dulu pernah nawar, sekarang insaf. Pernah melakukan, Bunda? Oke. Kita semua pernah melakukan. Iya. Bunda tuh dulu waktu awal-awal menikah itu juga pernah nawar. Tapi nawarnya itu karena kayaknya tuh itu nggak nyadar, itu kayak bentukan aja gitu. Kayak perempuan itu kalau nggak nawar tuh nggak sah sebagai perempuan. Terus diingetin sama Babe, Mi, jangan nawar. Kalau mau beli, nggak beli tinggalkan. Dan diingatkan seperti itu tuh nggak langsung berubah. Besoknya tuh
besoknya selang berapa lama gitu pernah juga nawarnya tuh ke tukang sayur. Terus langsung Babe itu kayak marahnya kebangetan. Nah, dari sejak itu sudah nggak pernah nawar lagi. Oke, sudah pernah Bunda, tapi nggak sampai habis-habisan, ya Allah. Nggak sampai habis-habisan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat slide berikutnya. Nenek-nenek ini jualannya tempe, teh, mie, bawang, sabun, ya, garam. Dia jualan di pinggir jalan setiap hari. Ada 2 nenek yang renta. Mungkin ini kalau dilihat umurnya sekitar 80 tahun. Dia bekerja setiap hari, jualan apa adanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Teman-teman, nenek yang teman-teman lihat ini, apakah dia termasuk orang yang kaya atau orang yang miskin? Mari kita lihat. Kaya banget. Waduh, kaya. Mental kaya nih Bun, karena berusaha keras bukan meminta-minta. Oke. Waduh, Umi ini bikin penasaran aja, karena dari tadi ngasih pertanyaan nggak ngasih Iya, jawaban. iya. Karena tadi pertanyaan pertama tuh kaya itu apa itu? Orang yang banyak penghasilannya, orang yang kehidupannya mewah, itu, orang yang hartanya berlimpah. Ternyata banyak banget yang bilang bahwa orang kaya adalah orang yang penghasilannya banyak. Nah, setelah melihat tadi si pengemis, apakah orang kaya atau miskin? Mereka jawabnya orang miskin, walaupun hartanya banyak. Terus ketika melihat ibu-ibu yang suka minta ditraktir, apakah kaya atau miskin? Miskin katanya. Padahal dia dijelaskan di situ duitnya banyak. Nah, sekarang Bunda tanya, Kak, nenek-nenek ini kaya atau miskin? Mereka jawabnya bukan kaya atau miskin, mereka jawabnya mental kaya, Bunda. Bunda tanyanya tuh kaya apa miskin? Ada yang jawab kaya hati, mental kaya. Waduh. Ada yang terharu malah. Terharu, udah nangis ini kayaknya. Udah. Oke. Teman-teman, Bunda melihat gambar 2 nenek ini, sebenarnya Bunda pengen mengganti dengan gambar neneknya Bunda sendiri. Neneknya Bunda ketika umur sekitar 95 tahun, itu setiap hari masih pergi ke pasar habis subuh sampai nanti jam 12. Yang dijual itu mulai dari panci, sendok, handuk, apapun yang bisa dijual. Nenek punya kios kecil dan nenek menjual dengan Bunda bilang Eyang Yot menjual dengan mengkreditkan, tetapi tidak mengambil perbedaan harga antara kredit dan cash. Waktu itu niatnya nenek berjualan itu adalah satu, biar awet muda, karena bergaul dengan banyak orang. Kalau di rumah bengong, kalau di pasar itu bergaul dengan banyak orang, bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa berbagi informasi, mungkin seperti itu ya istilahnya ya. Artinya nenek pengen awet muda ketika bisa bergaul dengan banyak teman. Yang kedua, nenek pengen menolong, karena nenek itu menjual barang-barang, mau dibayar kredit, mau dibayar cash sama aja. Dan kalau dihitung penghasilannya itu keuntungannya setiap hari hanya bisa untuk beli bayam atau beli tahu dan beli apa kayak gitu, dan sampai di rumah pun dikasihkan pada tetangga-tetangga. Dan luar biasanya nenek
penghasilannya yang sedikit tadi itu, sesedikit itu tadi, sampai di rumah dimasukkan ke umplong. Teman-teman tahu umplong enggak? Umplong itu celengan, apa tabungan, tapi yang di rumah itu sudah ada tulisannya masing-masing. Ada yang tulisannya itu untuk apa namanya, angpau lebaran, tapi bukan angpau, apa sih? Pokoknya ngasih lebaran gitu. Terus ada yang untuk korban, ada yang untuk sedekah apa Ramadan kayak gitu. Nah, nenek memang tidak punya banyak uang, tetapi setiap Ramadan nenek itu bisa memberikan uang saku kepada seluruh cucu-cucunya. Nenek bisa berkorban setiap tahun dengan seekor kambing. Dan nenek bisa membantu teman-temannya di pasar dengan memberikan kemudahan untuk membeli kebutuhannya dengan membayar kredit. Menurut Bunda, neneknya Bunda yang tidak kaya harta ini, menurut Bunda inilah kaya yang sesungguhnya. Maka tidak heran jika pada akhirnya Allah memberikan balasan terhadap akhir dari hidup nenek yang dipanggil Allah di Mekah saat beliau umroh di usianya yang 95 tahun. Nah, kalau kita melihat 3 gambaran tadi, teman-teman, 3 gambaran tadi, ternyata kaya itu bukan soal banyak atau sedikitnya harta. Kekayaan itu tentang apa yang ada di dalam hati kita. Dalam pandangan Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Kekayaan itu bukanlah banyak sedikitnya harta, tetapi kekayaan yang terpuji adalah kekayaan jiwa. Jadi wajar kalau di awal tadi teman-teman menjawab, ini orang kaya itu orang yang seperti apa? Dari 3 pilihan tadi, teman-teman kebanyakan masih menjawab orang yang berlimpah penghasilannya. Memang itu pertanyaan jebakan karena di situ Bunda tidak memberikan jawaban dari kekayaan yang sesungguhnya dalam versi Islam. Nah, ketika teman-teman sudah melihat gambaran orang-orang yang kaya tadi, kita semua sekarang menemukan bahwa orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang-orang yang kaya jiwanya. Jadi kaya dan miskin itu bukan soal banyak atau sedikitnya harta. Kaya miskin juga bukan soal jabatan, gelar, pangkat, atau panjang pendeknya kalau orang kuliah itu apa Kak? Apa Kak Van? Gelar ya? SSI, doktor, atau apapun itu. Embel-embel yang ada di belakang nama kita. Kaya miskin juga bukan soal cerdas dan bodoh. Kaya miskin juga bukan soal kuat atau lemah. Tapi kaya miskin adalah soal mentalitas. Nah, teman-teman. Oke. Ini agak mengganggu ini. Barang siapa yang meminta-minta harta orang lain untuk dikumpulkannya, maka sungguh dia telah meminta bara api jahanam. Maka hendaklah dia mempersedikitnya atau membanyaknya. Maksudnya begini, teman-teman. Kadang kita ini nggak sengaja meminta sesuatu. Misalkan kita membeli sayur, Bu, aku kan beli sayur ini, kasih bonus ini ya, gitu ya. Tanpa sadar, hal-hal kecil seperti itu, kita ini sebenarnya sedang meminta bara api jahanam. Maka hindari meminta apapun kepada orang lain, apalagi menawar, dan lalu ada dari
Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang mau menerima dariku satu perkara dengannya aku memohon agar diberikan surga. Sauban berkata, aku wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, janganlah engkau meminta apapun kepada manusia. Jadi berharap seperti modus kayak gitu ya. Ketika tadi Bunda cerita tentang bagaimana akhirnya Bunda Entim datang ke Jonggol, itu bukan atas permintaan Kak Heni, Kak Diah, dan lain-lain. Itu benar-benar karena energi yang mereka pancarkan. Mungkin ketika Kak Heni meminta, Bunda datang ya ke Jonggol. Bunda akan jawab, Jonggol itu di mana? Naik apa? Berapa jarak yang harus Bunda, berapa jaraknya, dan Bunda harus ke sana naik apa? Mungkin Bunda akan banyak pertimbangan. Tetapi ketika Kak Heni cerita dengan antusiasnya, tiba-tiba aja Bunda terbang ke Jonggol, datang ke Jonggol. Dan begitu juga ketika harta itu kita kejar, maka justru harta itu akan menjauh. Ketika kita menawar, seakan-akan kita itu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Aku mengeluarkan uang 10.000, aku bisa dapat sayur bayam, aku bisa dapat sayur sop, aku bisa dapat bonus ini. Tapi sesungguhnya itu seperti kita itu meminta bara api jahanam. Nah, teman-teman, kita lihat ini. Miskin. Apa bedanya miskin dan kaya? Orang miskin itu selalu merasa kurang dan susah. Orang miskin itu suka mengeluh, pelit dan penuh perhitungan. Lalu malas dan suka mencari aman. Suka dibantu dan suka meminta-minta. Cenderung untuk konsumtif. Kalau punya uang sekarang, habis sekarang. Terima THR sekarang, besok bisa habis. Lalu berpikirnya pendek. Kalau punya harta sekarang, gajian sekarang yang harusnya cukup untuk 1 bulan, bisa jadi 1 minggu sudah habis. Dan juga baperan. Sedangkan kalau orang kaya, itu merasa cukup dan bahagia. Jadi teman-teman Bunda hari itu ngobrol dengan beberapa penjahit. Tahun 2019 dan tahun 2020 sebelum COVID, jahitan di Aulia itu tumpah-tumpah. Setiap hari penjahit itu lembur sampai jam 12 malam dan nggak mau dihentikan. Sampai-sampai mereka itu nggak bisa mandi 2 kali katanya. Mau mandi aja telat. Lalu 2020 kena pandemi, 2021 kena pandemi Delta, kondisi mulai menurun. Tetapi alhamdulillah mitra-mitra Aulia yang luar biasa ini menyadari bahwa kondisi ini terjadi secara umum dan kita justru melakukan hal yang luar biasa. Karena menyadari di masyarakat kita ini sedang tidak sedang baik-baik saja, akhirnya kita sepakat untuk mengurangi launching, kemudian memberikan bantuan, dan lain-lain. Dan Masya Allah, ketika awal 2022, pelan-pelan kita diberikan rezeki yang terus membaik. Tetapi, teman-teman, beberapa orang penjahit tidak menyadarin bahwa 1 bulan demi bulan yang lain kita terus diberi kehidupan yang lebih baik. Yang terucap dari mereka, Ibu, aku rindu banget menjahit sampai nggak bisa mandi. Aku rindu banget lembur sampai jam 12 malam. Aku rindu banget gitu. Ketika ditanya, apakah tidak merasakan bagaimana perbaikan saat ini? Apakah dari bulan ke bulan kita tidak semakin meningkat? Iya, tapi pokoknya aku rindu banget. Jawabnya adalah, pokoknya aku rindu banget seperti masa lalu, seperti tahun 2019.
Bunda jawab, kita akan menuju seperti ke sana lagi, insya Allah. Yang penting kalian semua optimis. Iya Bu, tapi kapan? Pokoknya aku rindu banget. Ketika sudah keluar pokoknya, Bunda rasa Bunda nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena penyakitnya itu ada di hati. Yaitu apa? Tidak punya rasa syukur. Dan orang-orang yang tidak punya rasa syukur itu sama Allah ditutup itu pintu rezekinya. Nah, orang kaya adalah orang yang merasa cukup dan merasa bahagia. Apapun yang terjadi hari ini bahagia. Kita bahagia bahwa di Delta kemarin kita masih diberikan hidup sampai hari ini. Keluarga kita masih sehat sampai hari ini. Kita bersyukur. Tidak merasa kurang, tidak merasa susah, tidak mengeluh. Apapun yang terjadi, kita selalu tampil bahagia, walaupun mungkin keadaan hati kita gelisah atau keadaan hati kita susah, tetapi semua keluh kesah itu hanya kita langitkan saja. Nah, salah satu ciri mental orang yang kaya adalah merasa cukup dan bahagia. Lalu juga bersyukur, suka menolong dan berbagi tanpa tendensi. Nah, teman-teman, karena di sini banyak yang mitra aulia ya. Jadi gini, seorang leader kalau mitra di bawahnya dengan penuh ketulusan, kira-kira mitra-mitra di bawahnya akan menanggapinya dengan penuh ketulusan ataukah akan menjauh? Pasti bisa dipastikan akan menjawab dengan penuh ketulusan sehingga terjadilah hubungan. Sebagian leader yang menjaga hubungannya dengan mitra-mitra di bawahnya itu hanya transaksional, memberikan motivasi, seakan-akan memberikan motivasi, tapi sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri supaya jualannya laris, supaya target penjualannya tercapai, tanpa memikirkan mitra-mitra di bawahnya. Kira-kira apakah leader-leader yang seperti ini akan dicintai oleh mitra-mitra di bawahnya? Bunda rasa tidak. Dan apakah akan terbentuk emotional bonding? Rasanya tidak. Nah, orang yang bermental kaya dan orang yang kaya sesungguhnya adalah orang-orang yang suka menolong dan berbagi tanpa tendensi, tanpa modus. Jadi, sebagai seorang leader, ketika kita memberikan support dan motivasi kepada orang-orang di bawah kita, kita mesti benar-benar tulus bahwa penjualan itu akan menjadi konsekuensi logis aja. Kalau kita membesarkan mitra-mitra kita, kalau kita memberikan support ke mitra-mitra kita, maka otomatis akan terjadi penjualan. Apakah penjualan itu dari mitra kita, ataukah penjualan itu dari orang lain? Sama aja ketika kita itu menolong orang lain, siapapun yang kita temuin, maka Allah akan menggantinya, baik dari orang yang kita tolong, ataupun dari segala arah. Nah, itu salah satu ciri mental orang kaya. Kemudian orang kaya adalah orang yang bersungguh-sungguh dan berani mengambil resiko. Lalu orang yang memiliki izah atau harga diri. Dan orang yang berpikir strategis dan juga orang yang berjiwa matang. Orang yang memiliki harga diri artinya orang yang pantang untuk meminta-minta. Jadi ketika di Aulia itu salah satu leadership yang dikembangkan adalah leadership by example. Contohnya begini, ketika kita meminta mitra-mitra kita untuk mengambil berjualan dan berbelanja sesuai target, maka distributor harus memulai lebih dulu. Kenapa? Karena harga diri kita itu ditunjukkan oleh sikap kita. Ketika distributor menyarankan resellernya untuk bersedekah setiap hari Jumat pagi, maka sebelum memerintahkan, seorang leader harus bersedekah lebih dahulu. Tampak atau tidak tampak, terlihat atau tidak terlihat, diketahui atau tidak diketahui, energi kita itu akan sampai pada orang-orang di bawah kita. Dan itu adalah cara kita menjaga harga diri kita. Teman-teman,
ada seorang pemain film namanya Robin Williams. Ini main di film apa ya? Ini bagus banget. Dia pemain teater. Dan ini salah satu tokoh idola Bunda. Tapi sayangnya tahun 2014 Robin Williams ini meninggal dengan bunuh diri. Padahal hartanya berlimpah banget. Nah, itu artinya kekayaan saja tidak cukup membuat seseorang itu merasa bahagia. Padahal kita itu mencari harta, kita itu bekerja, kita itu mengumpulkan pundi-pundi. Kalau dirunut-runut semuanya, tujuan endingnya itu adalah untuk bahagia. Betapa banyaknya orang yang bisa dibilang katanya sukses secara harta, tetapi ternyata hidupnya tidak bahagia. Nah, teman-teman, kita mesti tahu dulu. Tadi di awal Bunda bilang, apakah semua orang ingin kaya? Belum semua. Apakah teman-teman semuanya ingin kaya? Iya. Nah, apa tujuannya teman-teman ingin kaya? Karena ingin berbagi, karena ingin membahagiakan orang tua, karena ingin menyekolahkan adik-adik, dan ternyata menjadi kaya harta kita, melimpahnya harta kita, itu hanyalah salah satu sarana untuk menjadi bahagia. Dan kebahagiaan sejati itu adalah pada ciri orang yang kaya tadi, yaitu suka menolong dan berbagi. Kemudian, jadi ketika kita itu bisa berbagi dengan harta kita kepada sebanyak-banyaknya orang, ya itulah bahagia yang sesungguhnya gitu. Jadi harta yang kita miliki ini sesungguhnya hanyalah menjadi alat saja. Itulah mengapa kita harus paham dulu mengapa kita harus kaya. Nah, teman-teman, ada beberapa macam orang yang diberikan sama Allah itu kekayaan harta dan juga rizki. Teman-teman bisa lihat di sini, di kuadran 1, itu ada orang yang hartanya melimpah banget, dan rizkinya tuh juga melimpah. Maksudnya apa rizkinya melimpah? Jadi hartanya itu banyak, hatinya bahagia. Bahagianya itu bisa dibentuk oleh anak-anaknya yang solih, oleh keluarganya yang penyayang, oleh tetangganya yang baik hati, oleh jalanan di depan rumahnya yang luas, oleh bunga-bunga di sekitar rumahnya yang berbunga, hatinya bahagia. Kemudian ada juga di kuadran 2, itu orang yang hartanya banyak, tetapi rizkinya sempit. Mungkin sering marah-marah sama pasangannya, atau mungkin anaknya pemakai narkoba, atau mungkin tetangganya nggak baik, dan lain-lain. Atau mungkin jalanannya itu sempit, sehingga banyak orang lalu lalang itu selalu klakson-klakson, kayak gitu. Hatinya tuh selalu bad mood. Oke, teman-teman, di kuadran 3 itu orang yang sedikit hartanya, sedikit pula rezekinya. Jadi sudah rumahnya kecil, sempit, duit nggak punya, keluarga berantakan, anak-anak nggak solih, sering tengkar sama suami istri, aduh pokoknya neraka dunia deh ya kayaknya. Lalu yang kuadran keempat adalah orang yang hartanya sedikit tapi rizkinya berlimpah. Jadi hartanya sedikit, tapi anak-anaknya solih, penghafal Quran, kemudian sopan, kemudian tetangganya baik-baik semua. Setiap tanaman yang ditanam itu berbunga, daunnya segar, teman-temannya itu membahagiakan. Nah, itu. Dari keempat kuadran ini, kira-kira teman-teman ada di kuadran mana? Jawab yuk di chat. Iya.
4. 4. 4. 4. Hah? Istirahat? Enggak lah. Masa ada yang di istirahat? 1. Oke. 4. 4. 4. 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Banyak 4. 4 ya, Bun? 1. Iya. Mungkin kurang paham, teman-teman. Teman-teman, kuadran 4 apa coba? Hartanya sedikit, rezekinya banyak. Hartanya banyak. Emang teman-teman hartanya sedikit? Hartanya banyak. Hartanya banyak, tapi rezekinya sedikit. 4 itu hartanya sedikit, rezekinya banyak. Ini tuh Orang kebalik, Kak, Beb. itu semuanya X, Kak. Jadi kuadran 1 itu yang sini ini harta, Iya. itu rezeki. Ini kebalik nih. Ini balik. Oke. Yang kuadran 4 itu hartanya banyak, rezekinya sedikit. Ini salah naruh ini. Jadi hartanya tuh nggak barokah. Iya, benar-benar. Hartanya tuh nggak barokah. Kalau teman-teman di Aulia, insya Allah barokah deh semuanya. Teman-teman maksudnya kuadran 2 kayaknya maksudnya, Bun ya? Ya mungkin kuadran 2 kali ya. Hartanya sedikit, tapi berkah. rezekinya tuh berlimpah, tapi berkah. Nah, sekarang teman-teman kalau di kuadran 2, hartanya sedikit, tapi berkah. Nah, ini sudah modal awal yang bagus banget tuh. Itu artinya apa? Tinggal mengasah dengan memantaskan diri, mengasah ilmu bisnisnya, kemudian memperbaiki mindset-nya. Ada beberapa orang yang kehidupannya itu udah mapan gitu, secara rezeki itu berlimpah, tetapi keuangannya tuh masih pas-pasan, tapi nggak kurang, tapi pasan. Nah, ini bisa diperbaikin dengan memperbaiki konsep harta dulu. Jadi memang ada sih alasan kenapa sih kok udah bisnis, udah bekerja dari pagi sampai sore, tapi hartanya kok pas-pasan aja gitu. Nggak kurang sih, tapi pas-pasan aja. Bisa jadi itu ada beberapa konsep yang keliru. Misalkan gini, anggapan bahwa kalau kita itu kaya, kita itu nanti jauh dari Allah. Nah, kalau kita kaya, kita susah masuk surga. Nah, ya, masuk surganya tuh ngesot gitu. Atau kalau kita kaya, nanti kita sombong, gitu kan? Nah, ada sih anggapan-anggapan seperti itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kalau kita kaya, kita bisa berbagi dengan sebanyak-banyaknya orang, dan kalau kita kaya, kita bisa membantu orang tua kita, dan kalau kita kaya, kita bisa membahagiakan tetangga-tetangga kita, maka mindset yang keliru tadi itu dihapus dulu. Kalau sudah dihapus, maka kita sudah paham fungsi harta itu apa, itu insya Allah nanti cari uangnya lebih mudah lagi. Gitu. Jadi sebenarnya contohnya Pak Mardigu itu tadi ya, kalau seorang cowok menembak cewek dan ditolak, itu justru dia akan kepo. Kenapa ditolak? Orang aku itu ganteng, aku itu kaya, kok kenapa ditolak gitu? Justru dia akan terus mengejar. Sama aja sih ketika kita itu kita paham kaya itu untuk apa. Kita memperlakukan kekayaan itu harus seperti apa gitu. Justru kita itu akan dikejar. Makanya ada beberapa orang yang bertangan emas, apapun yang dipegang itu jadi duit gitu. Nah, teman-teman kayaknya mungkin bukan di kuadran 4, tetapi ada di kuadran 2. Ini kayaknya kebalik. Jadi hartanya masih pas-pasan, tetapi rezekinya berlimpah dan hatinya bahagia. Itu ya, Kak ya. Nah, kalau yang orang yang hartanya berlimpah tapi rezekinya sedikit, maka yang harus diperbaikin adalah apa teman-teman? Berarti kalau hartanya berlimpah tapi rezekinya sedikit, apa yang harus diperbaikin berarti? Boleh jawab di chat? Hatinya Bunda, hatinya ibadahnya benar. Oke. Ketaatan pada Allah, ketaatan pada suami, hubungan dengan anak, rasa syukur, iya.
keren. Sikap, oke. Ibadahnya, keren. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman, oke, udah balik lagi. Maaf ya, internetnya lagi ngadat banget hari ini emang. Nah, oke, harta itu satuannya uang. Itu bisa hitungannya juta, miliar, triliun, tapi kalau rezeki itu nggak ada satuannya. Satuannya itu adalah keberkahan. Keberkahan itu artinya kebahagiaan. Lalu kalau harta itu banyak dan sedikit. Sedangkan kalau rezeki itu lapang dan Ngelek lagi ya kayaknya. rezeki itu rumusnya kalau beramal dilapangkan, kalau maksiat disempitkan. Sedangkan apa? Ini udah slide terakhir. Habis ini bisa tanya jawab soalnya. Oh ya wes. Oke. Iya wah makanya. Terus di sini juga kayak gini-gini gitu. Nggak izin dulu di pause. Teman-teman, Bunda pause dulu ya. Sebentar. Oke. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf hari ini dan sama hari kemarin emang sinyalnya nge-lag banget. HP itu sampai dicas berulang-ulang itu habis terus baterainya karena dia muter-muter terus gitu. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Nah, kalau harta tadi dicetaknya di dunia, tapi kalau rezeki itu dicetaknya di langit. Rumusnya, kalau harta itu didapatnya dengan belajar ilmu bisnis, ilmu marketing, finansial, didapat dengan berdagang. Sedangkan kalau rezeki itu rumusnya kalau beramal dia dilapangkan, kalau maksiat disempitkan, kalau bersyukur rezekinya tumpah-tumpah, kalau tidak bersyukur maka rezekinya seret. Kayak apa ya? Punya gaji 10 juta ya habis gitu aja. Dikasih penghasilan 15 juta habis gitu aja. Dikasih 20 juta habis gitu aja. Kalau orang yang rezekinya lapang, dikasih 10 juta, bahkan udah bisa menghidupin keluarga, bisa ngirimin orang tua, bisa bersedekah setiap pagi gitu. Nah, itulah bedanya antara harta dan rezeki. Kemudian kalau harta menerapkan ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh. Kalau rezeki itu artinya mengundang pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, maka idealnya kita sebagai seorang muslim itu hartanya banyak, rezekinya berlimpah. Hartanya berlimpah, rezeki berlimpah. Berarti idealnya kita ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Ya. Maka kalau kita ada di harta kita sedikit, tapi kita bahagia, itu artinya kita akan belajar tentang memperbaiki diri kita tentang konsep bisnis. Bagaimana kita mengembangkan alasan kita untuk menjadi kaya. Artinya kalau kita sudah bahagia dengan keluarga kecil kita sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita, maka gimana caranya supaya kita itu bisa bermanfaat untuk tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, maka kita memantaskan diri, meluaskan wadah harta itu dengan alasan yang lebih besar lagi, yang seperti kita bahas di sebelumnya, yaitu emosional bikuai dan juga spiritual bikuai. Nah, sedangkan kalau kita punya harta banyak, tapi rezeki kita kok sempit, maka kita mesti satu. Nah, kalau harta kita banyak, tapi rezeki kita sempit, maka yang kita patut untuk perbaikin pertama adalah hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah sudah baik, hubungan dengan suami, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan tetangga. Jangan lupa tetangga ini orang yang harus kita muliakan juga. Kenapa? Karena
tetangga adalah saudara paling dekat. Kalau kita dengan tetangga tidak baik, tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah saling memberikan hadiah, atau tidak peduli apakah tetangga kita sedang tidak baik-baik saja, maka hati-hati teman-teman, bisa jadi rezeki kita itu seret karena kita tidak baik dengan tetangga. Jadi intinya apa? Kalau rezeki kita itu tidak berlimpah atau seret, itu artinya yang harus kita perbaikin adalah hubungan vertikal kita dengan Allah itu, karena hubungan dengan keluarga, tetangga, dan lain-lain itu kan fungsi hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan manusia juga akan baik. Oke. Bunda rasa sampai di situ sih materinya, mungkin kita lebih banyak diskusi aja ya. Sekali lagi Bunda mohon maaf karena sinyalnya nge-lag, jadi seringkali Bunda terganggu dan terdistrak oleh sinyal yang tidak stabil. Silahkan kalau mau ada yang tanya jawab. Masya Allah, perjuangan malam ini. Perjuangan untuk Bunda dan untuk peserta. Iya. Bunda, ada yang mungkin mau memberikan komentar ya? Kalau nggak ada, nanti. Aduh. Tapi mungkin udah kemalaman kali ya jamnya. Belum sih? Belum, Bun. Belum, ta. Pada on. Kak Van kasih ini dong. Oh, iya. Oh, ini, Bun. Sama mungkin ada juga teman-teman yang sering nggak secara sadar kayak minta oleh-oleh itu juga ya, Bun ya. Oh ya, benar. Ya, kalau ada orang bepergian kan semestinya didoakan, kemudian hati-hati gitu, amanlah sampai sana itu gimana. Cuman mungkin banyak juga secara nggak sadar teman-teman tuh masih nanti kalau udah nyampe ini Kak ngomongin Bunda yang mau umroh loh ya. Iya. Ini nanti di sana tuh ada kayak gini, tuh ada makanan khasnya gitu misalnya. Nanti aku jangan lupa ya dibawain itu gitu loh. Itu juga kan ngerepotin ya. Ya mungkin tuh kebiasaan kayak gitu, Bunda. Terus ini Bun, aku ada cerita Bun sedikit. Jadi di tempatku ini, di kampungku tuh ada penjual buah. Kita manggilnya Bu A. Nah dia itu orangnya udah lumayan tua sih, mungkin sekitar umurnya 63-an kayaknya. Nah dia tuh yang Bunda pernah mau beli pisang tuh loh Bun. Oh iya. Nah dia tuh tinggalnya ya di situ, di gerobaknya itu. Dia tidurnya tuh di situ. Terus sholatnya itu ada di gardu gitu. Kadang Mas Pipit, iya tahu di situ ya. Pernah Mas Pipit pulang jam 1 malam atau jam berapa, orangnya lagi sholat tahajud dikirain setan. Ya Allah. Nah, tapi Bun, orang itu nggak pernah terlihat nggak tersenyum. Jadi selalu tersenyum dan pernah banyak laporan sih kalau misalnya kita kasih apa-apa gitu, pernah dikasih temanku juga satu sembako banyak, satu kotak gede, itu malah dibagi-bagiin Bun. Jadi benar-benar dia tuh kayak cukup gitu. Dia merasa cukup, merasa bahagia. Jadi pernah saya lewat lihat dia tidur dengan nyenyak, terus dia kadang kebangun, dia senyum tuh, saya tuh kayak langsung auto bilang gini, ini loh orang kaya yang sesungguhnya. Jadi hati saya tuh kayak langsung ngerasa kayak gitu. Terus kayak nggak malu ya kita itu bersengut, terus kemudian kita itu banyak mengeluh, padahal orang ini aja yang tidurnya beratapakan langit itu dia selalu tersenyum Bun. Jadi saya tuh sampai rasa itu kadang iri Bun. Kok orang ini gitu ya senyum terus gitu loh, nggak pernah sedih gitu Bun. Dan nggak yang sebenarnya yang menawarkan bantuan ke beliau itu banyak Bun. Tapi kayak mereka kayak dia nggak mau minta dan bahkan nggak mau menerima gitu. Maksudnya kalaupun menerima ya nanti dibagiin lagi sama teman-temannya di situ. Jadi ya mungkin cerita Bunda tentang nenek-nenek tadi itu pernah sih itu tak angkat di Facebook, namanya Bu A, itu orang Madura. Itu juga ini Kak Van, waktu Bunda ke sana itu kan parkirnya di depan dia ya Kak, seberang jalan gitu Kak ya. Sama dia tuh Dek kayak gitu. Terus Bunda kan ngerasa jadi muda mau dipanggil Dek ya. Terus kan dia udah membahagiakan itu kan. Terus habis itu Bunda jalan lah ke rumahnya Kak Van. Dia tuh bilang gini,
wes tinggal aman gitu, tinggal aman, aku yang jaga gitu. Dan itu wajahnya tuh sambil tersenyum gitu. Terus bunda itu dalam hatinya tuh gini, oh ya Babe tuh ngomong gini, Mi nanti pulang itu apakah pisangnya diborong semua, beli semua kayak gitu. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya sikapnya si nenek tadi itu kan mengundang rezeki dia sendiri kan gitu loh. Jadi kita yang diajak ngomong, kita yang bagaimana cara dia menyambut orang-orang yang datang di sekitarnya itu membahagiakan gitu loh. Membahagiakan orang, dan itu otomatis kan dia mengundang rezekinya dia sendiri. Akhirnya begitu pulang ya udah beneran bunda tuh ambil tuh semua pisangnya. Sampai dia tanya, "Dek, kok akeh temen gitu belinya?" "Iya, Bu, ini lagi butuh." Padahal juga enggak gitu. Tapi itu luar biasa. Oh, ternyata bunda pernah makanya kok bunda bilang, "Aku mau beli pisang." Gitu. Iya, gitu. Bunda pernah borong di situ. Gitu. Ini ada yang bertanya nih, udah tak foto tadi bunda. Banyak yang tanya ini. Bagaimana cara menyikapin tetangga yang suka nyinyir, suka ngomongin di belakang, dan nggak pernah suka dengan kita yang mempunyai rezeki lebih gitu. Nah, sebenarnya gini, ini banyak sih ditemukan, dan juga ada pertanyaan seperti ini di konsep di kuliah sebelumnya ya. Jadi kalau ini pengalaman bunda ya, kalau bunda punya sesuatu itu orang lain itu harus bisa merasakan gitu. Misalkan gini, karyawan kita, kalau bunda ya, kalau karyawan kita, kemudian tetangga kita, kemudian tetangga dari lokasi kantor kita kayak gitu. Kalau bunda kan punya pabrik, punya kantor, punya juga workshop gitu. Nah, tumbuhnya Aulia ini harus memberikan efek baik bagi tetangga-tetangga ini. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita harus berbagi kepada mereka. Misalkan kita bisa melakukan hal-hal yang ringan. Misalkan kita pulang dari mana kayak gitu, kita mesti bawain oleh-oleh ke mereka. Ataukah kita punya apa, kita bawainlah ke mereka. Jadi sering-sering kita berbagi supaya apa, orang itu ngerasa Bu A itu semakin hari kok semakin kaya ya, tapi aku seneng kok dia semakin kaya, dia tuh baik hati, suka berbagi, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita bertumbuh itu, orang di sekeliling kita, orang paling dekat dengan kita itu harus yang pertama kali merasakan pertumbuhan kita. Insya Allah kalau dengan cara seperti itu sih tidak akan menumbuhkan rasa iri gitu. Ya. Kapan hari itu juga sempat dijawab di kasusnya Ma'fan dengan tetangga Ma'fan kalau nggak salah, ya nggak. Terus habis itu benar nggak sih jawabannya gitu? Iya Bun, benar Bun. Oke. Kalau orang itu nggak baik sama kita ya kita baikin aja, kita balik, kita yang baikin dia gitu. Nanti lama-lama dia itu minimal nggak jahat, maksimalnya dia jadi baik ke kitanya. Iya. Terus ada lagi yang bertanya nih, iya Bun, kadang saya suka berharap tanpa sadar, aduh kira-kira nanti dikasih oleh-oleh apa enggak ya, bukan minta sih, tapi kadang berharap gitu. Dan ini tuh ada pelajaran. Itu asal darahnya. Sepupuan sama itu. Itu tuh pernah bunda tuh waktu kecil kalau nggak salah mungkin masih kelas 1 SD apa gitu diajak eyang itu ke Jogja. Terus habis itu nggak usah makan, nanti di sana disuguh kok gitu. Ternyata tuh nggak disuguh. Disuguh tahu kan? Disuguh itu dikasih gitu. Terus habis itu dimarahin lah sama eyang kakung. Makanya kalau mau ini tuh jangan berharap orang lain gitu. Besok lagi kalau mau pergi kemana-mana makan dulu yang kenyang, jangan berharap disuguhin kayak gitu. Habis itu tuh kayak ngena banget. Jadi setiap kali kita melakukan apa-apa atau kita mau pergi ke lain itu jangan berharap sama sekali. Kita nggak boleh berharap pada manusia gitu. Jadi atau misalkan itu tetanggaku pergi haji, biasanya nanti dapat oleh-oleh kayak gitu ya, jangan, pokoknya jangan. Tapi itu manusiawi kok, nggak apa-apa. Kita semua kayaknya pernah deh mengalami. Yang penting kita sekarang paham kan.
Itu Bun, ada cerita juga dari Ustadz. Jadi ibunya beliau itu pada waktu Ustadz Maulana itu masih kecil, itu anaknya kan 10. Nah, kalau kondangan tuh harus dibawa semua. Nah, tapi selalu ada tradisi kalau mau sebelum kondangan semua anak disuapin harus kenyang. Ya nanti kalau di sana dia itu kalaupun makan sedikit saja dan nggak sampai ngabisin jatahnya orang. Padahal kan kalau di sini atau nggak tahu di mana itu kebalik, nggak usah makan, nanti di sana kan bisa nanti makan. Di sana dikasih gitu, eman-eman gitu. Di sana kan banyak pilihannya, sampai kenyang gitu. Kak, tolong dong bacain lagi, ada nggak pertanyaan? Ini kok di tempat tempat kamu nggak bisa baca. Ini ada yang menarik ini pertanyaannya ini. Apa tuh? Ini tak jadiin satu aja ya, karena tipe-tipenya sama nih. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang meminta ke kita gitu, misalkan ada yang nggak punya duit gitu, terus dia bilang, wah sumpah ini nggak mampu banget gitu. Habis itu dia minta baju kayak gitu. Ada juga yang minta diskon, reseller ke agennya gitu minta diskon berlebih gitu. Itu sikap kita gimana nih? Wah itu kayaknya banyak terjadi sih memang. Enggak Bunda dulu. Kapan dulu deh? Kita tidak meminta gitu, tapi kita dimintai nih. Ya kita dimintain ya. Itu sebenarnya banyak sih aku alami. Aku biasanya gini Bun, tak identifikasi dulu Bun. Satu, apakah orang ini layak untuk dikasih. Yang kedua, kalau misalnya orang ini sebenarnya mampu dan menurut aku dia harusnya sudah punya mindset bagus, tapi kok begini, itu justru saatnya aku mengedukasi dia bahwa kamu kok gini gitu loh, kok minta, kan harusnya kamu nggak melakukan ini, atau justru aku akan nggak ragu-ragu buat edukasi orang itu. Tapi kalau misalnya itu memang menurut saya orang itu pantas dikasih tanpa harus diedukasi, atau memang bukan untuk diedukasi, emang untuk dikasih ya dikasih. Jadi mungkin awalnya mungkin sebel ya, tapi coba taruh dulu sebelnya, lalu kita pikirkan ini kondisi orang ini masuk kategori yang mana gitu, mau masuk kategori yang memang harus dikasih atau gimana, atau diedukasi atau didiskusikan atau gimana, seperti itu sih Bu. Ya. Itu juga sering kan, misalnya saya konsultasi ke bunda-bunda, ada agen yang seperti ini bisa kayaknya dibuatkan treatment ini gitu. Kemudian kalau yang ini jangan, nggak usah, ntar dia keenakan atau gimana gitu, ntar nggak mengedukasi dia gitu. Tapi ada bener-bener kita bantu gitu kan. Emang di ini Bun, dipilah-pilah, memang kayak harus kayak gitu. Jadi biar nggak sebel juga, karena kita sudah tahu harus melakukan apa. Ya, itulah kenapa kalau Bunda sih ya sama sih seperti Kak Van ya. Tapi sebenarnya kita bisa ngelihat juga sih dari permintaannya itu, dari bahasanya juga kan ada orang yang mendramatisir hidupnya sendiri kayak gitu. Biasanya Bunda melihat dari itu. Selain juga pastinya kita observasi ya, benar apa enggak sih orang itu membutuhkan. Tapi biasanya orang yang benar-benar membutuhkan itu justru bukan meminta gitu loh Kak Van, tapi kayak meminta nasihat atau apa gitu, bukan meminta secara harta, tapi akhirnya nanti kita itu kayak ternyuh sendiri gitu loh. Benar nggak sih? Iya benar. Justru kalau yang orang-orang bermindset baik itu mereka akan meminta. Biasanya mereka itu curhat untuk menemukan solusi. Nah, kalau untuk menemukan solusi biasanya kalau beneran seperti itu terus kita kasih beberapa alternatif jalan keluar dan dia lakukan, ya memang berarti benar mindsetnya bagus, memang bukan untuk minta. Tapi kalau yang selalu bilang udah aku udah lakukan ini, udah lakukan itu, tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia meminta gitu, udah berarti emang nggak bagus ininya mindset. Iya. Terus Kak Van ada yang tanya tuh, Kak Van, gimana kalau kita minta subsidi sekolah anak gimana? Gini Bunda, jadi pas pandemi kemarin itu pengalaman ya Bunda, di sekolahnya Alan itu ada kayak memberikan subsidi gitu loh Bun. Dan ternyata beberapa wali murid itu menerima. Tapi saya itu bilang ke Mas Pit,
kita jangan menerima, bahkan kita harus bayar sekolahnya lebih besar lagi. Karena saya nggak mau guru-gurunya itu nanti jadi nggak gajian atau sekolahnya jadi nggak bisa seperti biasanya, seperti itu Bunda. Jadi sebenarnya itu tergantung sih. Memang ada yang menerima karena memang mereka membutuhkan, nggak apa-apa gitu loh. Nggak bisa juga kita bilang kok diterima, kok minta, nggak bisa juga bilang seperti itu, kan kita nggak tahu kondisi orang di dunia masing-masing gitu. Tapi kalau saya, selagi kita itu ada, bahkan mungkin di kondisi yang kita juga penurunan, tapi kita bisa memberikan empati lebih, itu menurut saya lebih baik. Kalau kita melihat sebenarnya kita masih bisa melihat orang lain yang di bawah kita lebih banyak di sekolah tersebut, maka sebaiknya kita nggak terima, bahkan ya kita mungkin ya lebih baik bukan berhutang tapi nunggak mungkin loh Bun ya. Kalau untuk men-challenge diri kita sendiri gitu loh, kita nggak ini kok, kita bisa kok, insya Allah kita bisa, mending kita memutuskan untuk menunggak daripada menerima bantuan. Itu sih kalau usul saya. Usul pendapat Tapi memang itu ini sih Bun, perlu latihan itu Bun. Jadi kadang-kadang memposisikan diri kita ini sebagai penerima atau pemberi itu nggak semudah itu, apalagi yang installingnya dari kecil seperti masih dulu pernah mengalami seperti itu gitu. Tapi insya Allah ketika kita sudah sudah makin mindsetnya makin bagus, makin belajar, maka kita insya Allah kita semua di sini mitra-mitra aulia kan memang kita goalnya kita akan posisikan diri sebagai pemberi bukan penerima, seperti itu. Atau pada saat kita mendapatkan kemudahan itu seenggak-enggaknya jangan diterima semuanya, sisakan sedikit untuk kita tanggung. Gitu sih. Ya. Itu ada juga yang ngomong Kak, punya pengalaman kalau pulang kampung itu teman-teman selalu minta baju, ngerengek kadang sampai baju yang dipakai pun diminta, ya Allah gitu ya. Kalau Bunda orangnya agak itu nggak sebaik Kak Van kayaknya. Kalau orang meminta itu Bunda justru nggak ngasih biasanya. Tapi kalau orang itu kok punya izah, dia butuh tapi dia punya izah, itu Bunda totalitas. Sebenarnya sama sih Bun, cuman berusaha naruh aja. Kayak misal gini nih, kemarin kan ada tamu di rumah ya, agen-agen gitu. Ternyata kan bajunya kurang, soalnya harus nginep lagi. Itu kan Kak pinjam dong bajunya, aku bilang kan nggak usah pinjam, sudah ambil aja itu ya, karena menurut aku seneng aja ngasihnya, karena memang ya karena ya tadi energinya itu bukan meminta gitu loh. Ya silakan pilih-pilih gitu. Jadi kayak gitu sih. Iya. Oke, suaranya putus-putus katanya Kak. Suaranya kecil dan putus-putus Kak. Masa? Itu ada komen-komen suara putus-putus, kurang terdengar. Suara kecil. Suaranya Bunda Vanda ini kayaknya nih. Kata Mas Fit kok enggak ya, dia pakai. Suaranya Kak Van juga cerah di Umi. Mungkin sinyal mereka kayaknya ya. Oke, jelas kok Bun. Oke. Ada pertanyaan. Bun, kalau berharap diskon atau berharap menang giveaway gimana? Kalau Bunda bilang jangan. Pokoknya jangan berharap pada manusia. Jangan deh. Karena berharap pada manusia itu ya itu tadi, itu masih berjiwa miskin kalau Bunda bilang. Nih. Apalagi giveaway. Apa? Mumpung belum kelewat ya. Mana? Tadi kan dibilangin bahwa kita itu kalau bisa jangan nawar gitu kan. Nah, tapi ini ada yang tanya, kalau kita itu tahu di toko itu harganya lebih tinggi daripada yang lain, apa kita tetap nggak boleh nawar? Gitu. Misalkan kita tahu lombok harganya 10.000 sekilo gitu, tapi di toko itu dia dikasih 20.000. Nah, apa kita tetap pindah aja ke toko yang tadi 10.000. Waduh, gitu ya. Iya, kan mudah toh. Oke. Gak menarik banget jawabannya. Iya, nggak menarik banget ya, kayak gitulah, pindah ke toko yang lebih murah.
Kalau mau nawar, gampang Bun sebenarnya. Kan kadang-kadang emak-emak itu sukanya nawar ya Bun ya. Maksudnya melampiaskan hobi nawar ya Bun. Kalau nggak nawar kayak Kak Abdul gitu. Ya udah tawar aja misalnya. Ini harganya berapa? 20.000 misalnya. Gimana kalau 10.000? Nggak boleh ya udah 11. Oh ya boleh ya udah. Deal ya 11 ya. Kita kasihnya 21.000 atau 22.000 gitu loh, kan hanya sekedar melampiaskan hobi nawar. Memang Kalau di Aulia ya, kalau Bunda lagi tawar-menawar, hubungannya antara perusahaan dengan perusahaan lain, misalkan ada vendor gitu Kak Van. Itu biasanya kalau Bunda gini, ini harga 15 juta gitu. Nah, bukan, jadi 10 juta dong, bukan begitu. Tapi Bunda biasanya bertanya, 15 juta itu, Aulia dapat benefit apa? Benefitnya ini nggak worth it. Harusnya kalau worth it, 15 juta itu benefitnya ini. Kayak gitu. Jadi lebih pada tawar-menawar benefit aja. Kalau Bunda seperti itu. Jadi lebih melihat apakah antara uang yang keluar dengan benefit yang didapat itu seimbang. Iya, benar-benar. Jadi kayak gitu. Worth it gitu. Soalnya itu masuk wilayahnya udah negosiasi gitu. Ini Mahendra Putra, iya benar Bun, ketika ada customer bilang di sana diskon 20%, ya udah bisa di sana aja gitu. Ya wes benar kok. Pinter-pinter loh udahan. Iya. Nggak kepanasan ya. Rumah pun apa? Apalagi ya? Oke, kalau udah aja deh. Bunda mau minta, Bun, gimana kalau pembeli gamis Aulia minta diskon 10%, terus bayar cicilnya 3 kali, harus jawab apa? Ya, kalau misalkan Kak Susilawati itu 10% kan oke lah ya, wes nggak apa-apa 10%. Tapi kalau misalkan dicicil 3 kali, dan Kak Susilawati memang punya duit banyak, berlimpah, sehingga orang beli cicil Kak Susilawati masih bisa kulaan lagi, ya menurut Bunda nggak apa-apa. Tapi kalau Kak Susi nggak punya uang untuk kulaan lagi, kalau pembeli cicil, menurut Bunda ditolak aja. Gitu. Karena prinsip ketiganya sahabat Abdurrahman bin Auf ketika berdagang itu adalah lebih baik untung sedikit tetapi dibayar cash daripada untung banyak tapi dibayar kredit. Gitu. Itu salah satu prinsipnya bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf itu bisa jadi pedagang kaya raya dengan memulai bisnis tanpa modal. Gitu. Ribet juga nantinya Bun, kita jadi renggang, ya udah lah kayak gitu emang. Cash flow itu penting. Profit is a queen, cash is the king. Iya. Ini tak bacain ya. Tak bacain prinsipnya Abdurrahman bin Auf nih sebagai penutup deh. Abdurrahman bin Auf. Bisnis ala sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini tulisan Bunda sendiri sih. Yang pertama, modal utama bisnis adalah integritas, bukan uang. Nah, ini ceritanya panjang kalau harus diterangkan. Yang kedua, berbisnislah untuk mencari ridha Allah, maka kebaikan akan mengalir di dalamnya, profit akan tercipta dengan sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih baik untung sedikit tetapi volumenya besar daripada untungnya besar tapi volumenya sedikit. Paham kan maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalkan sekali jualan transaksi 500 juta, tapi sebulan sekali. Atau jualan Aulia, tiap hari laku 10 juta. Tiap hari 10 juta tuh. Tapi tiap hari laku 10 juta, 20 juta kayak gitu. Ya, lebih baik transaksinya kecil-kecil tetapi banyak daripada transaksi satu tapi besar. Kemudian yang keempat, lebih baik untung sedikit tetapi tunai daripada untung banyak tapi kredit.
karena cash flow itu kesehatan bisnis. Yang kelima, berorientasilah pada pasar, jualah apa yang dibutuhkan pasar, bukan apa yang ingin Anda jual. Dan yang keenam, jualah hanya barang yang berkualitas. Dan jujurlah pada customer jika barang yang Anda jual itu cacat. Nah, itu 6 prinsip Abdurrahman bin Auf. Prinsip pertama itu Bunda pakai banget waktu Bunda memulai bisnis. Jadi ketika Bunda awal-awal bisnis nggak punya duit, itu modalnya pinjam barang, kemudian minta waktu tangguh 1 minggu. 1 minggu ini laku, dibayarkan. Kalau 1 minggu ini nggak laku, dikembalikan. Jadi bikin komitmen kayak gitu. Ternyata ketika laku, dibayarkan, dan tidak laku, dikembalikan itu, dan selalu tepat waktu, akhirnya orang-orang itu, udah deh, tak tambahin. Tadinya cuma pinjam 1, pinjam 3, pinjam 10. Akhirnya yang barang yang dipinjamkan itu banyak, dan juga temponya tuh jadi, jangan seminggu sekali ya, kamu capek lah, nanti sebulan sekali, kayak gitu. Nah, itulah integritas. Selagi kita itu menjaga komitmen kita terhadap orang lain, sahabat, teman, supplier, customer, ya itu sebenarnya modal bisnis. Kalau terhadap customer misalkan hari ini transfer, hari ini kirim, wah, ini customer pasti bahagia banget. Jam 12 transfer, jam 2 dikirim, langsung dikasih nomor rasinya, wah, kata customer, ini pedagang yang punya integritas, sangat menjaga kepercayaan customernya. Dan itu prinsip pertama apa berapa ya tadi ya? Prinsip pertamanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua tadi kan berbisnis karena Allah ya, bukan modus karena manusia. Kalau karena Allah itu sudahlah, energi kita itu nggak akan pernah habis. Itu sih, kok jadi ngomong ke sana ya? Jadi ingat yang ketiga itu kayak menarik juga, Bu. Iya. Yang ketiga, lebih baik untung sedikit tapi volume besar ya? Sama kayak misalnya satu leader misalnya punya satu tim yang amat sangat besar, itu juga itu kurang bagus. Sementara menumbuhkan terlalu ke atas, tapi satu orang, andai kata yang satu ini pergi, kan dia juga langsung jadi hilang. Kayak perlu juga yang ditumbuhkan itu nggak cuma satu. Dan juga pasar. Bunda jadi inget Kak, Bunda cerita nih. Apa? Bunda itu pernah jadi distributor Kak, brand lain waktu belum punya Aulia, waktu Aulia belum lahir. Mulai Bunda ini distributor paling unyu-unyu, paling baru gitu loh. Yang lain itu waktu itu sudah senior semua. Tapi dalam waktu cepet banget, kalau nggak salah itu 4 bulan itu sudah topnya di antara semua distributor. Terus di bulan ke-8 kalau nggak salah itu Bunda itu menyerap 80% kapasitas produksinya si produsen ini tadi. Terus akhirnya Bunda itu di bulan nggak nyampe setahun itu udah di kick off gitu. Udah dilepas, nggak jadi distributor. Nah, saat itu ya ada rasa kecewa, sedih gitu. Kenapa kok aku penjualan terbanyak, kok malah dibuang gitu. Tapi ketika Bunda ketika Bunda jadi produsen itu baru paham Kak Van. Ya, wajar lah kalau Bunda waktu itu dibuang, maksudnya gini. Karena si dia secara kapasitas produksi belum bisa nambah kan. Belum bisa nambah. Sedangkan distributor yang lain tuh jadi mati karena barangnya diambil Bunda semua gitu. Nah ini kan nggak sehat juga kan buat dia. Kalau itu artinya apa? Seandainya nih Bunda mau mempermainkan, ya Bunda bisa mempermainkan produsen itu. Toh Bunda pengambilan terbanyak. Jadi menurut Bunda keputusan dia untuk meng-kick Bunda itu juga benar juga gitu. Dan itu aneh ya Bun ya, kalau nggak seperti itu nggak ada Aulia ya Bun ya. Iya benar. Kalau yang kayak gitu-gitu aku juga pernah mengalami sih Bunda. Oh ya. Iya, jadi awal-awal jadi distributor itu Bunda. Tapi itu juga akhirnya yang bikin apa ya? Bikin makin kuat gitu loh. Oh ya, ini ada yang tanya nih Kak. Yang kelima Bun, tolong diulangin karena belum paham. Bun, yang keenam tolong diulangin.
Yang kelima tadi itu gini, berorientasilah pada pasar, jualah apa yang dibutuhkan pasar, bukan apa yang ingin Anda jual. Jadi gini, waktu sahabat Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu itu kan ditawarin sama antara sahabat Ansor sama Muhajirin kan disatukan itu ya. Nah, sahabatnya yang disatukan sama Abdurrahman bin Auf itu kan menawarkan istriku 2, aku ambil 1, aku punya harta sekian, aku kasih kau sekian, ini kayak gitu. Sahabat Abdurrahman bin Auf kan nggak mau tuh. Nah, nggak apa-apa, tunjukkan saja aku pasar gitu. Ketika datang ke pasar, Abdurrahman bin Auf ini nggak langsung serta-merta, aku ingin jualan apa kayak gitu, enggak. Tapi mengamatin dulu bagaimana keadaan pasarnya. Kira-kira apa yang dibutuhkan orang-orang yang ada di pasar ini, gitu. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat ada potensi di alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian, kayaknya ini orang-orang ini butuh alat-alat pertanian nih gitu. Maka Abdurrahman bin Auf carilah supplier alat pertanian. Kemudian dia meminta pinjam barang untuk dijual, nanti kalau laku dikembalikan. Dan ternyata benar, pasar membutuhkan alat pertanian, sehingga barang yang dibawa Abdurrahman bin Auf ini langsung laku keras. Nah, itu artinya apa? Ketika kita mau jual sesuatu, itu lihatlah kondisi pasar. Kira-kira pasar ini butuh apa ya, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu sampai tiba di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf itu melihat pasar kok kecil, sumpek, sempit banget gitu, kumuh pula. Akhirnya Abdurrahman bin Auf punya ide untuk membuat pasar modern. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak punya uang. Nah, dia datanglah pada orang yang tuan tanah di Madinah. Wahai tuan tanah, kamu punya tanah luas sekian ya. Gimana kalau itu kita kerjasama yuk? Kamu tanahnya, aku yang bagian pengelolaannya. Kita bikin pasar yang modern, di mana orang itu nanti bisa berjualan dengan nyaman, bersih kayak gitu. Nah, begitu membuat pasar baru, maka orang berbondong-bondong. Nah, gimana caranya supaya orang berbondong-bondong ke sini, ke pasar baru itu? Caranya gimana? Si Abdurrahman bin Auf tidak menyewakan kios-kios di pasar. Orang tuh bebas pakai. Kamu ambil kios yang mana? Kamu ambil berapa kios? Nggak apa-apa. Syaratnya satu, nanti kalau kamu laku, bagi hasil ke kita. Kayak gitu. Jadi, seperti itu cara Abdurrahman bin Auf berdagang. Melihat pasar tuh artinya melihat apa yang dibutuhkan pasar, peluang apa yang dibutuhkan pasar. Kemudian kalau yang nomor 6, jualah hanya barang yang berkualitas. Satu, itu maksudnya ada 2 tuh. Satu, barang yang berkualitas. Itu lebih traceable, maksudnya lebih mudah dipercaya daripada kita itu jual barang yang murah tapi tidak berkualitas. Angka cacatnya itu lebih banyak, lebih besar daripada barang yang berkualitas. Tentunya kita harus nge-match-kan dengan pasar kita ya. Yang kedua, barang berkualitas dalam arti jangan menjual barang yang cacat, kecuali kita jujur mengatakan apa adanya bahwa barang ini cacat. Nah, itu maksudnya gitu. Masih kurang paham nggak ya? Paham kayaknya, Bu. Makanya Paham, ya? kalau misalnya kita jualan BS, itu kan packagingnya apanya kan dibedain. Dan teman-teman kalau itu sebaiknya nggak dijual lagi ya, Bun. Jadi sebaiknya dipakai sendiri atau mungkin buat hadiah. Tapi kalau saatnya pun harus dijual lagi, harus kasih tahu bahwa memang barang ini bukan barang ini ada cacatnya seperti itu. Oke deh, kayaknya itu dulu Kak. Bunda harus istirahat habis ini. Oh iya, Bunda nggak closing untuk besok kita. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai jam sekian kok masih on semua ya. Terus Bunda mohon maaf kalau malam ini kuliahnya tersendat-sendat karena
sebenarnya Bunda udah siapin dari sore, tapi nggak nyangka sampai malam masih wifi-nya, sinyalnya masih up and down. Bunda minta maaf jika ada salah kata, dan juga Bunda mohon izin, mohon doa restu, insya Allah besok Bunda sama Babi mau berangkat umroh dan iktikaf di Tanah Suci, dan akan kembali ke tanah air insya Allah tanggal 5 Mei. Jadi Bunda Babi insya Allah akan satu Syawal di Mekah gitu. Mohon doakan ibadahnya lancar, kemudian juga sehat, dimudahkan gitu, karena sedang umroh pulang, perjalanan pulang, setiap hari dia kirim doa buat kami dan selalu kasih kondisi terupdate di Mekah dan di Mekah kayak apa gitu ya. Tadi dia bilang dia berangkat kesiangan ke Masjidil Haram jam 3, dan jam 3 itu sudah nggak dapat pintu. Akhirnya dia sholat subuh di pelataran masjid. Dia bilang kalau mau di Masjidil Haram malam-malam udah habis isya nggak usah pulang. Nanti bawa aja bekal buat sahur katanya begitu. Ya udah, oke, terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman doakan Bunda dan Babe diberi kelancaran, dan semoga teman-teman juga di sini bisa menikmati akhir Ramadan ini di 10 hari terakhir ini dengan khusyuk dan memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Sama jalan Bunda, semoga sehat, semuanya Amin. semoga lancar. Doakan mitra-mitra aulia di sini ya Bunda. Amin, amin. Tahun depan kita berangkat di itikaf ya. Iya Bun, kayaknya pengen banget banyak. Iya. Pokoknya nanti tak sebut kita bisa berangkat ke sana. Amin. Oke. Udah tutupan Kak. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini dan on sampai jam segini. Semoga apa yang disampaikan Bunda tadi benar-benar mengenang semua, dan teman-teman bisa selalu update memperbaiki mindset-nya agar rezeki datang mengejar kita, bukan kita yang mengejar. Terima kasih juga Bunda yang udah meluangkan waktunya, yang besok mau umroh, tapi untuk kita semua Bunda sudah sangat meluangkan waktu dan bersusah untuk kami semua. Terima kasih banyak. Pokoknya owner brand the best dan terbaik. Iya, kamu kan tahunya kan Aulia doang brandnya. Ya kan aku nggak perlu yang lain, nggak perlu tahu yang lain. The best di antara satu yang kau tahu. Thank you Bunda, thank you teman-teman semuanya. Di open mic dong, unmute. Oke, open mic. Nah, teman-teman kalau mau bilang makasih sama Bunda dan mau doain Bunda ya. Piye iki cara nih? Kakak yang bisa nge-unmute. Kakak kabur. Kakak udah nggak ada kayaknya. Ini kalau mereka live sendiri apa ya? Ditutup dulu dengan penutup majelis. Ya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kuliah kita hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kak Uma kok masih seger banget ya? Ya Pak teman-teman ya. Iya, Kak Uma tuh loh seger banget. Oh, Masya Allah. Mandi kayak. Iya. Bunda udah packing apa? Aku udah packing, tinggal tas yang dibawa di punggung belum tak packing, itu isinya terus power bank, terus buku, kayak gitulah isinya. Bunda sudah nggak konsentrasi hari ini, tahu nggak? Makanya Bunda kayak udah konsentrasi, kayaknya udah mau berangkat aja. Udah bagus banget kok Bunda. Iya, oke. Bunda, thank you ya. Oke, kita open trip ya teman-teman. Tuh ada di sini ada Kak. Oke, kita open ini umroh sama Turki ya Bunda ya. Yes ya.
Ayo teman-teman, teman-teman ayo itu nyanyi ya. Ntar kita jalan-jalan. Gitu. Ini tuh mereka tuh nggak bisa ngomong, Kak. Kasihan Kak Dian nggak bisa di. Ini gara-gara ulah kakak ini kayaknya. Iya, kakak pergi kayaknya. Kakak kabur. Nanti teman-teman kalau ada yang titip doa, nanti tolong di chat aja ya. Oh, maksudnya di WA, WA ke Bunda ya? Bunda tuh pernah Kak, waktu tahun 2018 tuh Bunda tuh pas bangkrut 2017 ada temennya Bunda itu berhaji. Terus Bunda tuh bilang gini, itu waktu itu rumah mau disita kayaknya. Terus apa ya, Bunda tuh WA, Mbak, aku titip doa ya. Oh iya, doanya apa? Doain aku ini kayak itu. Terus habis itu lunas hutang bla 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 kayak gitu. Pokoknya tak bilangin rinci banget gitu. Oh ya gitu. Mbak, nanti doanya pas wukuf didoain lagi ya gitu. Pokoknya pas wukuf loh ya. Sampai tak gituin. Iya gitu. Tapi karena teman baik gitu kan, kakak kelas waktu kuliah di ITS. Udah 1 tahun kemudian 2018 tuh Aulia tuh udah rise banget gitu. Nah terus di Facebook itu ada apa ya, kayak kenangan haji tahun lalu gitu di postingan dia. Terus habis itu Bunda tuh komen, Mbak ini tahun lalu aku komen aku titip doa, ingat nggak titipan doaku? Iya ingat kayak gitu ya. Terus habis itu ini WA-an, Mbak tahu nggak waktu itu sebenarnya aku waktu itu bangkrut banget Mbak, hutangku banyak bla 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 bla. Lah iya masa makanya titip doa aja kok ngomong terus gitu. Tapi doamu makbul loh ya gitu. Jadi ya saya Bunda selalu titip doa sama teman-teman yang pergi haji, apalagi kalau kondisi wukuf di Arafah itu kayak benar-benar itu kan saat dimana doa itu tidak ada penghalang gitu. Jadi Bunda juga karena mengalami itu akhirnya Bunda tuh apa ya, bukan open trip, open titipan doa, just tip doa. Kayak gitu keren. Iya. Just tip doa gitu kan ya. Iya, kayak belum pernah ada kayaknya. Iya. Kenapa? Karena Bunda pernah ngalamin sendiri gitu. Siap. Nanti kalau titipan doa di WA aja, takutnya kalau di komen sini. Iya, benar baca. Itu Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.